bicara soal Melayu dan tanahnya, terutama untuk wilayah kajian saya di Pantai Timur, itu adalah bicara tentang kekalahan. Dan itu dimulai sejak pertama kali diperkenalkannya perkebunan. Kalau kemudian nanti kesultanan-kesultanan yang ada menyatakan dirinya memiliki keberuntungan dengan hadirnya orang-orang asing itu, maka sebenarnya pada wilayah yang lebih besar adalah sebuah kekalahan bagi masyarakat adatnya. Kontrak-kontrak konsesi yang dimulai diperkenalkan pada paruh ke-3 abad ke-19 itu mengurangi ruang hidup dari orang-orang Melayu di sini. Karena dengan kontrak-kontrak itu kemudian ruang jelajah mereka itu dibatasi, tidak bisa lagi kemudian mereka bisa mengambil damar, mengambil rotan, mengambil kayu dengan seenaknya sebelum Nieuwenhuis dan kawan-kawan datang, dan seperti itu. Tapi dari beberapa sarjana lain menyatakan bahwa kontrak konsesi itu adalah cermin dari adanya tanah ulayat orang Melayu di sini. Dan itu bisa tercermin nanti di dalam kontrak konsesi yang model keempat tahun 1892, yang di situ dengan jelas menunjukkan positioning daripada rakyat penunggu, opgezetenen, kalau dalam bahasa Belandanya itu yang memiliki hak untuk mendapatkan pengusahaan terhadap lahan dari kebun-kebun tembakau yang baru dipanen, dan seperti itu, yang disebut dengan tanah jaluran. Dan itu yang sekarang lagi yang terus-menerus diperjuangkan dan dicoba terus dimenangkan oleh Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia BPRPI sampai hari ini. Mereka mengatakan, sebagian sarjana itu mengatakan bahwa itu adalah bagian atau cermin daripada tanah ulayat. Tapi saya lebih mau mengatakan bahwa itu adalah perangkap saja, itu bagian daripada trap, perangkap yang kemudian mendomestikasi kewenangan-kewenangan besar yang dulu pernah dimiliki. Untuk menunjukkan kekalahan itu, proses pembalikan pada waktu kemerdekaan itu lebih sebenarnya menyengsarakan orang Melayu, terutama pasca revolusi sosial tahun 1946, dan kemudian dilanjutkan dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia tahun 1958. Mengapa saya mengatakan bahwa dua historical event itu menjadi sesuatu yang kemudian membuat orang-orang Melayu semakin terpuruk? Pertama adalah tuduhan bahwa orang-orang Melayu, terutama mereka-mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kerajaan atau kesultanan, itu adalah bagian daripada komparador kolonial, komparador Belanda. Dan oleh karena itu menjadi sasaran empuk dalam revolusi, apa yang disebut dengan revolusi sosial tahun 1946. Walaupun sebenarnya tidak hanya orang Melayu yang mengalami penyiksaan itu, orang Simalungun, orang Karo, juga ada juga orang-orang yang non Islam juga habis. Tapi yang lebih parah itu terhadap orang-orang Melayu yang ada di sejumlah kesultanan, mulai dari Langkat sampai ke Kuala, Kota Pinang dan seterusnya itu. Lepas dari revolusi sosial itu, yang kemudian membuat orang-orang Melayu tidak cukup mampu untuk bisa mengcover kewilayahannya itu adalah kebijakan Soekarno tahun 58 itu dengan Undang-Undang 86 tahun 58 berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang menyamaratakan karakteristik daripada tanah-tanah yang dikontrakkan oleh sultan-sultan kepada perusahaan asing itu sebagai sama dengan apa yang juga terjadi di Jawa, yakni apa yang kita sebut sebagai erfah atau hak guna usaha sekarang. Lalu sebenarnya kontrak-kontrak yang terjadi itu yang dibuat antara sultan-sultan dengan pengusaha-pengusaha Belanda itu atau pengusaha asing itu bukan erfah, bukan HGU. Tidak ada HGU di Langkat, tidak ada HGU di Delhi, tidak ada HGU di Sernang, tidak ada HGU di itu. Semua itu konsesi. Konsesi itu kalau dalam terminologi hukum yang kita kenal, itu masuk dalam apa yang disebut sebagai personal
jadi hak perseorangan itu sewa menyewa itu. Jadi Hairul Munadi pasti paham betul bahwa sewa menyewa itu diatur di dalam buku 3, kalau ERPA hak guna usaha diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Jadi beda. Jadi kalau hak perseorangan berlaku azas internasional bahwa apapun yang terjadi terhadap keadaan apapun yang terjadi di suatu negara, termasuk juga nasionalisasi, kejadian-kejadian politik apapun, itu tidak akan pernah merubah status daripada kontrak yang ada di antara dua pihak. Tapi negara menegasikan itu, negara menolak, jadi mengatakan bahwa dengan nasionalisasi tidak ada lagi hak orang-orang Melayu, dengan nasionalisasi tidak ada lagi tanah orang Melayu, tidak ada lagi tanah-tanah konsesi, itu tidak ada. Dengan gampangnya Soekarno kemudian mengalihkan semua tanah-tanah itu menjadi tanah perkebunan yang kita kenal sekarang ini. Jadi asal muasalnya itu adalah, kalau untuk wilayah-wilayah tembakau itu luasnya hampir 250.000 hektar di antara Sungai Wampu ke Sungai Ular. Jadi itu adalah wilayah-wilayah yang sangat subur sekali, wilayah-wilayah yang sangat menjanjikan dan mampu mendongkrak capaian pendapatan kolonial pada waktu itu, ya. Dan mampu mungkin juga sebagai bagian daripada dana itu mampu membangun kanal-kanal di Amsterdam sana. Dan ya, tetapi sekarang kita kan tidak memiliki itu lagi. Jadi tanah-tanah itu pun juga tidak lagi ditanami tembakau, sudah menjadi tebu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nasionalisasi saya mau menyebutkan sebagai satu memiliki efek yang sangat besar sekali yang menyebabkan kita kehilangan tanah itu. Padahal sebenarnya nasionalisasi itu adalah satu kejadian politik. Secara hukum tidak bisa dihukum orang-orang Melayu ini yang memang memiliki tanah itu. Kenapa? Karena yang dikatakan di dalam undang-undang nasionalisasi itu bahwa yang dinasionalisasi adalah aset perusahaan Belanda. Apakah tanah-tanah itu aset daripada perusahaan Belanda? Tentunya tidak. Yang dikatakan aset mungkin kalau dalam konteks perkebunan adalah bangunan, tanaman yang memang sedang ditanam dan seterusnya, ya, pabrik-pabrik, ya, jalur-jalur kereta api yang dibuat oleh Delis Purweh Maskapai dan lain-lain, itu stasiun dan sebagainya, itu boleh dinasionalisasi. Tapi kalau tanahnya itu tidak bisa dinasionalisasi karena tanah itu adalah tanah penduduk, bukan tanah sultan. Itu yang harus kita pegang. Jadi tanah ulayat itu bukan tanah sultan. Penguasaan terhadap tanah-tanah ulayat itu ada di penghulu-penghulu kampungnya. Nah, maka sebelum Grand Sultan itu ada, dulu sudah ada Grand Datu namanya. Jadi itu yang banyak tidak diketahui juga, bahwa kewenangan berkaitan dengan tanah ulayat itu tidak berada pada diri Sultan sih sebenarnya. Itu ada pada kewenangan kolegial, kolektif yang ada di kampung-kampung itu, di penghulu-penghulu kampung itu. Hilangnya tanah ulayat itu setelah nasionalisasi, tentunya kita bisa melihat perkembangan yang lebih baru, ya. Di zaman Soeharto jelas sekali bahwa eksploitasi perkebunan dan sebagainya itu mengakhiri perlawanan-perlawanan yang mungkin pernah ada dilakukan. BPRPI masih mencoba untuk melakukan perlawanan pada waktu itu, tapi juga tidak cukup mampu untuk memenangkan pertarungan karena regimentasi yang dilakukan oleh Soeharto. Militarisme yang dilakukan oleh Soeharto itu membungkam semua gerakan-gerakan politik tanah dan seterusnya. Dan dari 250.000 hektar lahan eks tembakau yang diserahkan kepada Indonesia, ada 2 kali penyerahan dalam bentuk reforma agraria yang dilakukan oleh Soekarno, dan itu hampir bisa dikatakan sekitar 220.000 hektar itu akhirnya diserahkan kepada rakyat, diambil alih oleh rakyat. Hanya tinggal 30-40.000 hektar sajalah yang kemudian itu menjadi battlefield yang menjadi pertarungan yang sekarang ini bisa kita lihat di beberapa lahan yang ada di pinggiran kota Medan misalnya, seperti itu. Apakah reformasi kemudian membuka ruang untuk mendapatkan itu? Tidak juga sebenarnya. Karena kemudian reformasi mengikuti
cara pandang Orde Baru di dalam mengkapitalisasi lahan dan menegasikan ruang-ruang bagi masyarakat adat, masyarakat ya Melayu untuk mendapatkan itu. Apalagi kemudian pimpinan kerajaan atau kesultanan pada katakanlah pada 3 wilayah itu, Langkat, Serdang, dan ini tidak lagi memiliki kemampuan politik dan kemampuan finansial yang cukup kuat untuk membangun lagi perlawanan itu. Dan memang tidak pernah membangun perlawanan itu setelah revolusi sosial, ketika mereka tercabik-cabik. Ada yang melarikan diri ke Eropa, ke Malaysia, dan seterusnya. Apakah kemudian organisasi-organisasi Melayu yang ada, seperti MAPMI, GAMI, dan seterusnya, itu mampu nggak kira-kira untuk maju ke depan, untuk mengklaim kembali tanah-tanah itu? Nggak juga bisa, karena organisasi-organisasi yang saya sebutkan itu juga tidak memiliki kecakapan dan tidak memiliki orientasi juga untuk itu gitu. Tapi kalau bagi-bagi tanahnya mereka mungkin suka, ya. Tidak untuk yang sifatnya perjuangan. Pada pembagian tanah yang terakhir ini pun kayaknya MAPMI pun juga pingin katanya minta tanah dari ex HGU yang 5873,0,6 hektar itu. Tapi macam mana memberikan kepada MAPMI karena dia tidak memiliki legal entity sebagai apa? Ya nggak yayasan, nggak badan hukumnya nggak jelas dan sebagainya, sehingga dia tidak masuk dalam waiting list. Nah, walaupun sebenarnya ketuanya mantan gubernur Sumatera Utara. Jadi 150 ya, sejak 1863 sampai tahun 2020 ini lebih dari 150 tahun kita menyaksikan sebuah babakan sejarah bagaimana Melayu itu kupak kapik, persis seperti judul disertasi saya, antan patah lesung pun hilang. Jadi orang Melayunya sendiri tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki soliditas, tidak memiliki keberanian bersama untuk memperjuangkan itu, dan terlalu banyak pertikaian internal di dalamnya. Apalagi sebenarnya kemudian kesultanan yang ada tidak lagi memiliki kemampuan, tidak memiliki lagi energi, tidak memiliki lagi amunisi untuk mendapatkan itu. Yang hari ini walaupun jalannya tertatih-tatih, ya cuma BPRPI sebenarnya. Tapi itu pun dihantui dengan berbagai persoalan-persoalan internal di dalamnya ketika memaknai tanah jaluran itu atau tanah kampung, tanah jaluran itu sebagai tanah-tanahnya BPRPI, dan itu sesuatu yang menurut saya tidak benar, karena tanah jaluran itu adalah tanah ex ulayat dulu yang memang ada pada kampung, bukan pada organisasi BPRPI itu sendiri. Itu di dalam konteks politik hukum yang singkat menyejarah yang saya sampaikan. Di ruang-ruang pengadilan pun seperti itu juga. Dari sejumlah kasus-kasus yang kemudian dipaparkan di ruang-ruang pengadilan, ya, kita melihat juga bahwa hampir sebagian besar juga kalah. Walaupun ada juga yang bisa dimenangkan, tetapi walaupun tidak dimenangkan juga tidak bisa dikuasai gitu ya, karena kuatnya state, kuatnya negara, ya, dengan komparatornya yang menyebabkan entitas kita sebagai Melayu itu kemudian dijungkir balikkan oleh fakta bahwa kalian sudah nggak ada lagi setelah setelah kemerdekaan, setelah nasionalisasi, dan kesultanan itu tidak ada lagi. Dia cuma memiliki hak-hak tradisional saja, hak-hak budaya dan seterusnya. Nah, itu yang kita perjuangkan di ruang-ruang pengadilan, bahwa nggak benar itu. Kesultanan itu adalah ketika dia membuat perjanjian dengan perusahaan asing, dia itu adalah satu subjek hukum. Ini subjek hukum yang dilindungi haknya gitu loh. Jadi tidak dengan serta-merta nasionalisasi itu mencabut dia. Dan ada juga yang menang, ada 2 kasus yang dimenangkan. BPRPI juga bisa memenangkan pertarungan itu sampai kemudian menang di Mahkamah Agung itu untuk daerah yang di belakang di belakang Cemara Asri, tempat bank kompleknya rumah wakil gubernur itu ada 70 sampai 80 hektar di situ yang dimenangkan juga. Ya, ini kalau saya sebagai seorang peneliti menjadi sesuatu yang menarik buat saya, bahwa masih ada ruang untuk melakukan upaya untuk menjelaskan di ruang-ruang pengadilan bahwa tapi semua tanah-tanah itu kebanyakan sudah dikuasai orang, sudah dikuasai negara, sudah dikuasai TNI, sudah dikuasai organisasi dan seterusnya, ya. Sampai akhirnya kemudian Yayasan Melayu Raya itu mendapatkan
450 hektar sebagai kompensasi. Ya itu juga nggak dapat, belum dapat juga sampai hari ini. Walaupun yang di kemarin dalam pelepasan oleh Tengku Eri, alhamdulillah gubernur yang berani membuat semacam sebuah surat persetujuan memberikan 200 hektar kepada Desa Melayu Raya untuk. Tetapi itu juga tertati-tati. Kenapa? Karena pada akhirnya Desa Melayu Raya ini bukan dikasih hibah, tapi harus membayar lagi. Per meter itu 100.000. Jadi kalau dihitung 250 hektar, itu 250 miliar harus disiapkan oleh Desa Melayu. Dari mana duitnya? Itu luar biasa juga ini negara. Katanya kompensasi, tapi ternyata harus bayar. Kalau tidak, itu kembali kepada negara. Nah, jadi kita diobok-obok dari satu sistem kekuasaan yang sangat-sangat besar sekali, yang membuat kita nggak berdaya di dalamnya. Bicara soal tanah ulayat, bicara tentang kekalahan orang Melayu sebenarnya. Dan saya yakin bahwa banyak orang yang tidak suka dengan pernyataan saya ini. Tapi saya bicara pada fakta-fakta yang ada.